Shalom Shalom teman-teman. teman-teman. Apa kabarnya nih hari ini nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang baik dan selalu bersuka cita. Nah, kita senang nih hari ini remaja-remaja GKI Pasi Gunung bisa bersama-sama hadir nih di acara virtual, ibadah virtual minggu ini. Nah, untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib seperti apa yang Permazmur katakan. Karena itu mari kita angkat satu pujian yang berjudul Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini gue mau tanya deh. Ini kan bulan Oktober ya. Coba Yos, lu tahu nggak sih kalau di GKI itu biasanya kita memperingati masa-masa apa sih di bulan Oktober ini? Nah, di bulan Oktober ini kita pastinya kita memasuki masa-masa bulan keluarga nih. Tuh. Dan sekarang ini juga kita masih merayakan bulan keluarga dalam ibadah-ibadah, termasuk dalam ibadah online remaja saat ini. Nah, bener banget teman-teman. Di dalam ibadah kali ini temanya adalah komunitas pemulih. Sebagai anak remaja kita sadar nih, mungkin kita nih ya remaja-remaja sekarang ini kita sedang dalam tahap peralihan. Kita punya gejolak-gejolak karena mungkin kita baru melihat dunia-dunia yang selama kita anak-anak nggak banyak kita tahu. Dan mungkin di dalam keluarga atau kita berrelasi dengan sesama kita menyadari bahwa kita sering terluka. Tapi kali ini tema kita akan membahas tentang komunitas pemulih. Setiap kita pasti pernah terluka. Tapi apa yang mau kita lakukan ketika kita terluka? Pastinya kita harus pulih dari setiap luka-luka kita. Tapi nggak berhenti sampai situ aja teman-teman. Kita juga harus jadi pemulih untuk sesama kita. Pertanyaannya, sudahkah kita pulih? Jika sudah, sudahkah kita memulihkan sesama kita? Dan jika belum, kapan kira-kira kita ingin pulih? Dan kapan kita bisa memulihkan? Mari kita menyatakan segala kesalahan kita dengan lagu PKJ 43, Tuhan Kami Berlumuran Dosa. Kami berlumuran dosa. Tuhan, kami datang dalam keadaan hancur hati. Setelah kami sadari, kami penuh dengan luka-luka yang datang dari banyak pihak. Tak jarang luka-luka ini membawa kami pada kehancuran dan kebobrokan, bukan pada pemulihan. Ampunilah kami saat kami enggan memulihkan diri. Kami berlumuran rasa tidak peduli pada diri sendiri, apalagi orang lain. Tuhan, kami mengakui dosa kami.
Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Tuhan, dengan hancur hati kami juga mengaku bahwa seringkali kami jadi orang-orang yang melukai hati orang lain. Mungkin karena kami terluka, akhirnya kami pun melukai sesama kami. Mungkin karena kami abai pada sesama kami dan abai pada diri kami sendiri, sehingga kami melukai orang lain. Ampuni kami Tuhan untuk setiap hal yang kami lakukan yang telah menyakiti sesama kami. Tuhan, kami mengakui dosa kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudikah ampuni kami. Tuhan, ampunilah kami yang berlumuran dosa ini. Pulihkanlah kami, pakailah kami untuk bisa memulihkan yang lain juga. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Ketika kita telah mengakui dosa kita, kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan tanda cinta untuk teman-teman kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali dan kita akan masuk ke pelayanan firman. Sebelum kita mendengar firman dari Kak Cindy, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati,
Teman-teman remaja GKI Palsi Gunung, sekarang kita hendak masuk dalam pemberitaan dan juga perenungan firman Tuhan. Kita akan membaca, mendengar, dan juga merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, Kak Cindy mau mengajak teman-teman semua untuk pertama siapkan dulu Alkitabnya, baik itu yang dalam bentuk gadget ataupun dalam bentuk buku. Kemudian setelah itu telah teman-teman siapkan, Kak Cindy mau ajak teman-teman semua untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, bukan hanya untuk memuji nama Tuhan melalui puji-pujian yang telah kami naikkan, tetapi juga Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang kami renungkan ini adalah apa yang Tuhan benar-benar mau dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, supaya kami bukan hanya sekedar siap membaca, bukan hanya sekedar siap mendengar, bukan hanya sekedar merenungkan di hari ini, tetapi biarlah Roh Kudus yang juga menolong dan menuntun kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, ini permohonan kami. Berfirmanlah, sebab kami yang hadir pada hari ini secara virtual telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Teman-teman remaja GKI Palsi Gunung, apa kabarnya teman-teman semua? Kak Cindy berharap teman-teman yang hadir dalam ibadah secara virtual ini, teman-teman dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang semangat, yang penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Pun kalau ada teman-teman saat ini yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja karena habis mengalami satu dan lain hal, atau ada teman-teman di sini yang beribadah dalam kondisi yang lemah tubuhnya atau yang sedang sakit, biarlah Kak Cindy boleh tetap berharap teman-teman setidaknya tidak kehilangan semangat dalam diri teman-teman, semangat untuk bisa kembali bangkit dan bisa kembali merasa baik dan merasa penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Nah, di hari ini kita hendak mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Kak Cindy akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul untuk perikop ini mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan yang kita telah baca dan renungkan. Yang berbahagia tentu adalah kita yang bukan hanya sekedar membaca tetapi memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, teman-teman remaja GKI Palsi Gunung, teman-teman ini kan ada dalam fase remaja. Teman-teman sadar nggak sih bahwa fase kehidupan yang sedang teman-teman jalani saat ini itu adalah sebuah fase yang cukup unik, cukup menantang juga terkadang. Karena teman-teman ini kan dari anak-anak ya,
dari anak-anak. Tadinya kan teman-teman itu ada di sekolah minggu, segala sesuatunya masih diurusin oleh kakak-kakak sekolah minggunya ya. Kalau kita mau lihat dalam kehidupan gereja, kakak-kakak sekolah minggu yang ngurusin ibadahnya. Begitu teman-teman masuk dalam dunia remaja, boom, langsung teman-teman remaja enggak lagi diurusin sama kakak-kakak. Teman-teman remaja diurusnya sama siapa? Ya sama sesama remaja. Jadi seketika teman-teman itu mengalami fase di mana teman-teman wah mengurus diri sendiri nih. Teman-teman merasa tadinya diurusin, sekarang wah udah bebas, boleh ngurus diri sendiri. Ibadahnya nggak bareng-bareng sama orang tua, ibadahnya nggak diawasin sama kakak-kakak, mulai punya banyak teman gitu ya. Sehingga banyak yang bilang remaja ini adalah masa peralihan. Remaja ini adalah masa peralihan dari yang tadinya masih kecil, yang tadinya masih diurusin sama mama papa, sama ibu guru, sama kakak-kakak sekolah minggu, kemudian boom masuk ke remaja, kehidupannya jadi seolah-olah sama seperti orang dewasa. Pergi sama teman-teman, nggak lagi diurus sama kakak-kakak sekolah minggu, dan seterusnya. Jadi peralihan dari anak-anak mau dewasa. Tapi yang bikin uniknya juga adalah di masa remaja itu masa tanggung. Anak-anak bukan, ya pasti dong teman-teman, pasti kan kalau misalnya dinasihatin sama mama papa, biasanya mulai muncul nih kata-kata seperti kayak, aku kan bukan anak kecil lagi. Nah, dia nggak mau dibilang sebagai anak-anak. Tapi kalau mau dibilang sebagai orang dewasa juga belum ya. Belum masuk dalam usia dewasa. Nah, di masa remaja ini itu sebenarnya masa peralihan dan juga masa pencarian jati diri, pencarian identitas diri. Teman-teman itu mulai mau mengenali dirinya sendiri. Kira-kira aku sukanya gimana ya? Sebenarnya aku nih suka warna apa sih? Sebenarnya aku ini suka cara belajar yang seperti apa sih? Sebenarnya aku ini sukanya kehidupan aku tuh kayak gimana gitu. Sehingga banyak remaja itu mulai dalam fase yang goyang, fase yang bimbang, yang penuh dengan kegalauan. Wah, hormon-hormon stresnya meningkat. Kita mulai tumbuh jerawat gitu ya. Tubuh kita ini merespon bahwa kadang-kadang kita ini galau. Kadang-kadang kita ini merasa bingung sama kehidupan. Tapi itu sesuatu yang wajar banget, teman-teman. Itu memang dialami oleh hampir seluruh remaja. Bahkan Kak Cindy pun saat Kak Cindy remaja, Kak Cindy mengalami itu. Dan itu adalah fase yang gak boleh teman-teman skip. Itu fase yang memang harus ada, karena melalui fase inilah teman-teman kemudian akan jadi kenal sama diri teman-teman. Teman-teman akan mulai sadar, oh aku ternyata orangnya gini, aku orangnya gini, gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Teman-teman akan mulai melihat bahwa oh ternyata ada ya yang seperti ini, ternyata ada yang seperti itu. Itu akan teman-teman saksikan di usia remaja. Dan semua itu akan membentuk diri teman-teman nanti. Ketika nanti teman-teman dewasa, teman-teman akan mulai bilang, iya aku tuh kayak gini karena dulu aku waktu remaja seperti ini. Iya aku tuh orangnya suka cerita karena aku dulu waktu remaja tuh sering diajak cerita sama guru-guru, sama teman-teman gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman dewasa, teman-teman akan sadar bahwa sifat teman-teman itu dibentuk banyak sekali dari pengalaman teman-teman ketika teman-teman remaja. Nah, itu membuat pengalaman remaja itu pengalaman yang penting banget. Tetapi bukan hanya itu teman-teman, ada hal lain yang membentuk diri kita, yaitu juga kita akan mulai berhadapan dengan yang namanya luka batin. Kita akan mulai sadar, oh aku ternyata gak suka ya diperlakukan seperti ini. Oh ternyata aku punya trauma, aku kok orangnya kagetan ya. Wah aku trauma nih pada sesuatu. Terus kemudian mungkin ada sesuatu yang membuat kita selalu sedih terus menerus, atau kita punya kecemasan yang
selalu muncul kecemasan itu. Misalnya ketika kita mau berhadapan dengan guru, kita selalu deg-degan padahal nggak diapa-apain gitu, tapi kita kok takut, kok gelisah gitu. Itu luka batin, dan kita akan mulai menyadari itu di usia kita remaja. Oh, ternyata aku merasakan ini ya gitu. Belum lagi ketika di sekolah atau di rumah atau di lingkungan kita pernah merasa tertolak. Itu akan menimbulkan kesedihan dan akan menimbulkan rasa seperti kita itu tidak diinginkan, dan kita akan mulai mengenali itu. Itu sesuatu yang unik dan sangat penting dalam usia remaja. Tapi yang tidak kalah pentingnya lagi, nah ini satu hal yang menarik nih juga dari remaja. Ada yang namanya peer group. Itu fase remaja juga. Jadi remaja itu udah mulai kenal sama yang namanya kelompok teman sebaya. Atau kalau boleh Kak Cindy permudah, kelompok teman sebaya itu maksudnya geng-gengan. Nah, siapa nih di sini yang punya geng-gengan? Mulai nih remaja itu mulai mengelompokkan teman-temannya nih biasanya. Si A, B, C ini teman belajar. Si D, E, F ini teman makan, teman nongkrong gitu ya. Si G, H, I ini teman-teman yang suka olahraga bareng. Si ini itu suka K-pop bareng-bareng, suka K-pop bareng. Nah, itu mulai teman-teman remaja kelompokkan, dan biasanya teman-teman itu akan seleksi, cocok nggak ya sama aku gitu. Itu dimulai dari remaja. Ketika teman-teman masih anak-anak, teman-teman nggak melakukan itu. Teman-teman itu berteman sama siapa aja. Kalaupun hari ini berantem, besoknya itu udah baikan. Itu anak-anak. Tapi kalau remaja, dia akan mulai kelompokkan. Oh, aku kayaknya cocoknya sama ini, cocoknya sama itu. Tapi karena teman-teman masih remaja, kadang-kadang sering sekali remaja itu suka salah pilih temen. Karena kita masih belum bisa dengan jelas tahu apa yang baik untuk diri kita. Itu kenapa banyak orang tua kita menjadi protektif, menjadi orang tua yang sangat menjaga kita, karena itu tadi ya, kita kan lagi pencarian jati diri nih. Kalau kita bergaulnya sama yang salah, ya kita juga akan tumbuh menjadi orang yang salah juga. Menjadi orang yang asal-asalan, jati dirinya nggak jelas, jati dirinya nggak baik. Itu kalau kita asal-asalan. Makanya banyak orang tua yang sangat menjaga kita. Karena sebagai remaja kita masih sering keliru. Apa yang kita pikir baik untuk kita, ternyata nggak baik. Mungkin nggak kelihatan hari ini, tapi 10 tahun kemudian, kita mulai akan sadari, oh ternyata yang ini nggak baik ya buat saya. Wah, sering sekali terjadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman pernah denger ya, mungkin teman-teman sendiri sudah mulai kenal dengan istilah toxic friends. Atau teman-teman yang toxic, teman-teman racun. Oh, mulai ada bilang, toxic loh gitu. Dia mah toxic banget kak. Mulai ya ada yang seperti itu. Tapi kadang kita pernah nggak tanya sama diri sendiri, sebenarnya apa sih teman yang toxic itu? Seperti apa sih teman yang toxic? Apakah teman yang toxic menurut kamu toxic juga menurut Kak Cindy? Apakah toxic menurut Kak Cindy toxic juga menurut kamu? Menurut teman-teman remaja. Nah, di hari ini kita mau bahas nih, sebenarnya komunitas yang baik itu seperti apa sih untuk teman-teman remaja, supaya kita dalam pertumbuhan kita sebagai seorang remaja, kita punya pertumbuhan yang baik. Nah, tadi kita sudah baca dalam Yakobus 5 ayat 13-18, di sana banyak sekali kita melihat kata-kata doa. Nah, di Yakobus 5 ayat 13-18 ini sebenarnya mau memberitahu kita apa sih komunitas yang baik itu. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya bahwa banyak sekali kata kunci doa, 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 dan doa.
Kalau kita mau lihat, di situ juga ada pergumulan tentang orang yang sakit dan yang menderita. Nah, kita mau lihat dulu nih struktur penulisannya si surat Yakobus ini. Di ayat 13 itu bicara tentang anjuran untuk selalu berdoa. Selalu berdoa dalam keadaan apapun. Itu di ayat 13. Kemudian di ayat 14 sampai 16 itu bicara tentang apa sih yang harus kita lakukan kalau ada anggota jemaat yang sakit. Lalu kemudian di ayat 17 sampai 18 itu bicara soal bagaimana kita harus meneladani Elia sebagai manusia biasa, tapi kita meneladani Elia yang selalu berdoa. Nah, jadi Yakobus ini mau mengungkapkan perasaannya tentang iman seperti apa sih yang harusnya kita punya. Tapi konteksnya saat itu adalah Yakobus menerangkan tentang, kalau tadi kita sudah baca ya, ada anggota jemaat. Berarti itu tentang komunitas. Bagaimana sih sebenarnya komunitas melihat sebuah peristiwa satu dengan yang lainnya. Kalau tadi kita baca juga Yakobus sepertinya bicara soal penderitaan. Yakobus menggambarkan gimana sih yang harus kita lakukan kalau ada jemaat yang sedang sakit. Yang harus kita lakukan adalah apa? Menurut Yakobus tadi, yang harus kita lakukan adalah mendoakan. Dari Yakobus kita mau belajar bahwa sakit dan juga penderitaan itu bukan hukuman dari Tuhan. Itu bukan bentuk bahwa Tuhan tidak sayang pada kita atau bentuk bahwa Tuhan benci pada kita. Bukan. Peristiwa sakit ataupun peristiwa penderitaan itu justru adalah kesempatan untuk kita saling mendoakan, saling menopang. Itu yang sebenarnya Tuhan mau di tengah-tengah peristiwa sakit dan juga penderitaan. Nah, di saat itu konteksnya adalah kalau orang lagi sakit, dia harus minta doa pada penatua atau petinggi-petinggi gereja gitu ya. Dan para penatua atau petinggi-petinggi gereja ini nggak boleh nolak kalau ada jemaat yang minta didoakan. Tapi ya kalau dalam konteks sekarang, karena ini juga bicara soal komunitas, maka seharusnya kalau ada yang sakit, ya, kalau ada yang sakit dia harus ngomong kalau dia sakit dan dia minta didoakan. Dan kalau ada yang minta didoakan, kita nggak boleh tolak untuk mendoakan. Tapi teman-teman, sebelum orang bisa minta didoakan, itu ada sebuah step yang kadang kita suka lupa. Kalau kita mau perhatikan, kenapa sih kok orang bisa ya minta didoakan? Sebelum dia minta didoakan, kan dia nggak mungkin tiba-tiba bilang, doain aku ya. Terus kita ngomong, doain apanya? Atau cuman sekedar bilang, oh iya nanti didoain. Kan kita pasti tanya, doain apanya? Doain apa? Apa yang bisa saya doakan? Kemudian dia akan cerita, saya sedang mengalami ini, saya sedang sakit, saya sedang berduka, saya sedang sedih. Itu artinya apa, teman-teman? Itu artinya untuk bisa mendoakan seseorang dibutuhkan keterbukaan. Ketika kita juga mau minta didoakan, kita juga harus terbuka. Terbuka pada siapa? Terbuka pada orang yang kita minta dia untuk doakan kita. Kita harus terbuka dulu. Kita harus buka diri kita siapa. Kita harus biarkan orang lain ini mengenali kita. Nah, di sini kita mulai masuk nih pada komunitas yang sehat. Jadi menurut Yakobus, komunitas yang sehat itu pertama adalah komunitas yang mau terbuka. Setiap orang di dalamnya itu harus mau terbuka pada satu sama lain. Terbuka, cerita, berbagi. Setelah itu apa? Setelah itu menerima. Setelah terbuka harus menerima. Kalaupun kadang-kadang keterbukaan mereka itu menyakitkan. Kalaupun kadang-kadang cerita mereka itu membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa.
kita perlu menerima mereka dan mengampuni mereka. Karena ketika mereka sudah berani membuka dirinya, berarti mereka mempercayakan hal-hal itu pada kita. Dan tugas kita adalah menerima dan mengampuninya. Menerima semua cerita itu dan mengampuninya apabila cerita itu menyakitkan untuk kita. Apabila cerita itu mengecewakan untuk kita. Ketika kita sudah terbuka, ketika kita sudah menerima, dan ketika kita sudah mengampuni, barulah kita bisa mendoakan. Karena teman-teman, bagaimana mungkin sih kita bisa mendoakan orang yang kita nggak kenal? Bagaimana mungkin kita bisa mendoakan orang yang nggak pernah terbuka sama kita? Apa yang bisa kita doakan kalau kita aja nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dia? Lalu kemudian bagaimana mungkin kita bisa mendoakan seseorang apabila kita menyimpan dendam, apabila kita menyimpan kekecewaan, apabila kita menyimpan rasa marah pada orang ini? Bagaimana mungkin kita bisa mendoakan? Sehingga komunitas yang sehat menurut Yakobus adalah komunitas yang penuh dengan keterbukaan, komunitas yang mau menerima. Tidak berhenti sampai di sana. Komunitas ini selain menerima juga harus mengampuni. Harus sadar bahwa oh iya, di dalam komunitas ini ya manusia punya kesalahan, melakukan hal-hal yang mengecewakan, tetapi saya harus mengampuninya dan mendoakannya. Dengan begitu, komunitas ini akan menjadi komunitas yang sehat, komunitas yang jujur, komunitas yang terbuka, komunitas yang mau memaklumi, memahami satu sama lain, mengampuni satu sama lain, dan mendoakan satu sama lain, dan juga menjadi support system untuk satu sama lain, supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Sehingga komunitas yang toksik itu bukan asal-asal kita ngomong, toksik nih, toksik loh. Bukan, teman-teman. Komunitas yang toksik itu kita harus bikin batasannya ya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Komunitas yang sehat seperti apa? Komunitas yang sehat ya komunitas yang terbuka, yang mau berbagi, yang mau cerita. Wah, kalau ada yang komunitas ini nggak pernah berbagi, aku nggak kenal nih orang-orangnya siapa ya, aku hanya tahu mukanya aja sih tapi nggak kenal, berarti dia belum tentu komunitas yang sehat. Kemudian apakah komunitas ini bisa menerima satu sama lain? Kalau komunitasnya isinya bullying, kalau komunitasnya isinya menindas satu sama lain, wah itu udah pasti bukan komunitas yang sehat. Itu sudah pasti bisa kita kategorikan sebagai komunitas yang toksik. Kemudian apakah komunitas ini bisa mengampuni? Kalau tidak, berarti mungkin juga dia adalah komunitas yang toksik. Kemudian kita lihat apakah bisakah komunitas ini mendoakan. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum kita menuntut orang lain menerima kita, sebelum kita tuntut orang lain terbuka pada kita, sebelum kita tuntut atau kita minta orang lain mendoakan dan mengampuni kita, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi orang yang terbuka? Sudahkah kita berbagi pada orang lain? Sudahkah kita jujur pada orang-orang lain di sekitar kita, pada komunitas kita di gereja, pada keluarga kita ya, keluarga itu kan juga komunitas, pada keluarga kita, pada teman-teman di sekolah, sudahkah kita terbuka? Sudahkah kita membiarkan orang lain mengenali kita? Sudahkah kita juga memberi kesempatan pada mereka untuk mengampuni kita? Atau sudahkah kita mengampuni orang lain? Jangan lupa, jangan sampai kita menghindari komunitas yang toksik, tapi kita sendiri toksik. Jangan sampai kita maunya punya komunitas yang memulihkan, tapi kita sendiri nggak mau memulihkan orang lain.
Jangan sampai kita maunya punya teman yang baik, tapi kita nggak mau jadi orang yang baik. Teman-teman, kita harus memulai dari diri sendiri. Kiranya firman ini menolong teman-teman untuk membuka diri, untuk menerima orang lain, untuk mengampuni, dan juga untuk mendoakan. Sehingga kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang baik, pribadi dengan jati diri yang juga baik. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan kembali menyatukan hati dan pikiran kita. Kita hendak menaikkan syafaat kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar dan juga renungkan pada hari ini. Kiranya apa yang kami renungkan pada hari ini dapat menolong kami untuk menyadari bahwa di dalam komunitas kami punya tanggung jawab untuk memulihkan dan juga dipulihkan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk memulihkan, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk bisa dipulihkan oleh teman-teman kami, oleh komunitas kami. Biarlah kami di dalam komunitas ini dapat bertumbuh semakin baik, bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk bisa mengampuni sesama kami, supaya kami bisa saling memulihkan, dan supaya kami bisa saling berbagi. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk segenap remaja GKI Palsi Gunung. Kami mendoakan diri kami mendoakan sesama kami remaja yang saat ini masih dalam proses studi. Kiranya Tuhan menolong proses studi kami, sekalipun seringkali kami mungkin menemukan hambatan-hambatan di dalamnya, menemukan hambatan-hambatan di tengah-tengah perjalanan kami. Kiranya Tuhan yang mau menolong kami dan memampukan kami. Kiranya Tuhan yang mau berjalan bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kesulitan kami, bahkan juga di tengah-tengah kejenuhan kami dalam proses studi kami. Biarlah kehadiran Tuhan memampukan kami untuk menjalani proses yang tidak mudah. Biarlah kehadiran Tuhan dapat menolong kami untuk bisa merasa lebih tenang dan juga lebih ringan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami, baik itu yang datang dari keluarga, baik itu yang datang dari sekolah, dari teman, dari guru, dari pihak-pihak lain, atau mungkin bahkan pergumulan itu datang dari pikiran kami sendiri. Kiranya Tuhan yang mau menolong kami. Biarlah kami dapat pulih, sehingga kami juga bisa memulihkan komunitas-komunitas kami yang lain. Tolong kami ya Allah, kasihanilah kami. Kami berdoa untuk remaja GKI Palsi Gunung yang saat ini sedang sakit, baik itu diri kami sendiri ataupun teman-teman kami yang saat ini sakit, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit ataupun menjalani perawatan di rumah masing-masing, atau bahkan kami yang harus rutin memeriksakan diri ke dokter karena satu dan lain hal. Kiranya Tuhan yang mau menolong kami dan menaruh belas kasihan Tuhan pada diri kami. Biarlah Tuhan mau bekerja melalui setiap tangan-tangan yang ada di sekitar kami, baik itu tangan-tangan para tenaga medis, baik juga itu tangan-tangan keluarga, sahabat, tetangga, semua orang yang telah Tuhan utus untuk
menjadi cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kehadiran mereka dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mau bekerja melalui setiap makanan, setiap obat-obatan, ataupun cara-cara dokter untuk memulihkan kami. Campur tanganlah ya Allah, ikut campurlah dalam proses pemulihan ini. Berikanlah kami hati yang tenang, hati yang sabar ketika kami menjalani proses pemulihan ini, sehingga kami boleh kembali pulih di waktu Tuhan yang selalu indah. Kami juga berdoa untuk setiap remaja yang saat ini dalam keadaan berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, setiap kami yang berduka, kiranya Tuhan yang mau memeluk kami dan merengkuh kami, supaya kami kuat di dalam Tuhan, supaya kami menangis bersama-sama dengan Tuhan, supaya kami sadar bahwa kami tidak menjalaninya sendirian. Utuslah kami juga ya Allah, untuk hadir bagi teman-teman kami yang berduka. Biarlah teman-teman kami yang berduka merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk kakak dan adik-adik kami. Kami berdoa untuk setiap hal yang mereka lakukan, setiap hal yang mereka kerjakan, setiap hal yang mereka perjuangkan dan upayakan. Kiranya Tuhan yang mau memperhatikan setiap upaya-upaya mereka. Kami berdoa untuk persekutuan remaja GKI Palsi Gunung. Kami berdoa untuk pengurus yang melayani kami. Biarlah Tuhan yang terus mau meneguhkan komitmen mereka, supaya mereka dapat terus melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan, khususnya di dalam kategorial remaja. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Palsi Gunung, segenap pelayan mulai dari pendeta sampai penatua dan juga para pengurus-pengurus, para pelayan-pelayan rutin. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati para pelayan Tuhan ini, Engkau juga mau memberkati jemaat-jemaat Tuhan di GKI Palsi Gunung. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan rancangan-rancangan pelayanan yang telah disusun mulai dari komisi-komisi sampai secara umum gereja ini telah susun untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan mau merestui setiap rencana-rencana pelayanan. Tuhan mau melancarkan setiap program-program yang telah disusun. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk pandemi yang saat ini masih ada, kami mengucap syukur karena kondisi negara kami berangsur-angsur membaik. Biarlah Tuhan, kami terus boleh semakin membaik dan kami boleh beradaptasi lagi dengan kehidupan yang semakin baik. Sertai kami selalu ya Allah. Engkau juga yang kiranya mau bimbing seluruh pemimpin-pemimpin di negara ini, mulai dari jajaran yang paling tinggi sampai jajaran yang paling rendah. Kiranya Tuhan yang tolong dan berikan kepada mereka hikmat. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni setiap kesalahan kami, setiap dosa-dosa kami, setiap tutur kata kami yang menyakiti hati sesama kami, perbuatan kami, bahkan juga pikiran kami yang sudah melenceng dari kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau selalu mengampuni kami. Terima kasih karena Engkau selalu menaruh telingamu pada doa-doa kami. Ini doa kami ya Allah yang kami naikkan hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Teman-teman, kini tiba saatnya kita memberikan sebagian berkat dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Teman-teman boleh mengirimkannya langsung ke rekening gereja ataupun menyerahkannya langsung di gereja. Untuk mendasari persembahan kita, dengarlah Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita bersyukur sambil memuji nama Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian syukur padamu ya Allah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai ucapan korban syukur. Kami telah memberikannya dengan hati yang penuh syukur. Pakailah persembahan ini untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Berkati juga kami yang memberi dan orang-orang yang mengelola persembahan ini, supaya hikmat Tuhan ada pada tiap-tiap kami dan supaya namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Teman-teman diundang untuk kembali berdiri. Kini kita sudah di ujung peribadahan kita. Kiranya melalui ibadah ini, teman-teman memahami dengan baik mengenai spiritualitas dalam diri tiap-tiap orang dan juga diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebelum menutup ibadah ini, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Bahasa Cinta. Yeah.
Teman-teman remaja yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera, pulihkanlah dirimu dan jadilah pemulih bagi sesamamu. Bawalah damai Tuhan yang engkau rasakan kepada dunia yang membutuhkan damai. Dan kini mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.